Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Walu, mahasiswa kampus IKIP Budi Utama Malang, Pendidikan Matematika Angkatan 2020 dengan NPM 220100021003. Di sini saya akan menjelaskan instrumen non-tes. Instrumen non-tes. Ini adalah langkah-langkah instrumen non-tes. Yang pertama, tujuan pembuatan instrumen non-tes. Sikap ini adalah agar dapat mengetahui sikap siswa terhadap mata pembelajaran bilangan bulat, di mana siswa mempunyai sikap positif akan merasa senang dan nyaman dalam menerima mata pembelajaran bilangan bulat. Begitupun sebaliknya, jika siswa mempunyai sikap negatif terhadap mata pembelajaran bilangan bulat, maka siswa tersebut akan merasa kurang nyaman. Yang kedua, definisi konseptual. Definisi secara teori, dasar teori sikap siswa, materi bilangan bulat itu apa? Karena mengukur sikap siswa terhadap pembelajaran bilangan bulat. Yang ketiga, definisi operasional. Dari definisi konseptual ini, kita turunkan menjadi definisi operasional. Definisi operasional tidak merancang dari definisi konseptual, jadi definisi konseptual itu pedoman kita untuk mengembangkan definisi operasional. Ruangan untuk bertindak secara suka maupun tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk mulai cara mengamati dan menurunkan suatu yang positif, kemudian mulai menguatkan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan dan konsistensi terhadap suatu. Perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Baru definisi operasional, kita turunkan ini. Yang keempat, kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap pembelajaran matematika, terutama pada materi bilangan bulat berupa koesioner. Koesioner terdiri dari dua pernyataan berupa butir positif dan butir negatif. Ini adalah bentuk tabel. Yang pertama ada variabel. Yang pertama, sikap terhadap materi bilangan bulat. Indikatornya paham dan yakin akan pentingnya tujuan dan isi materi bilangan bulat. Butir item ada positif dan negatif, yaitu ada angka 1, 2, 4, 6. Negatifnya itu 3, 5. Jumlahnya itu 6. Yang kedua, kemauan untuk pembelajaran dan menerapkan materi bilangan bulat, yaitu ada beberapa angka, ada 8, 10, 11, 12, 7, 6. Jumlahnya itu 6. Yang ketiga, keseriusan dalam pembelajaran materi bilangan bulat, yaitu positifnya ada 13, 15, 16, negatifnya ada 14, 17, 18, jumlahnya ada 6, dan seterusnya. Saya bacakan teknik perskalaan yang digunakan adalah sikap, skala Likert dengan 4 kategori. Ini dipilih agar respon jelas dalam memilih jawaban. Skor tertinggi untuk setiap pertanyaan adalah 4 dan terendah 1. Yang keenam, penskoran. Ada 2 macam pertanyaan yang terdapat dalam koesioner, yaitu positif dan negatif. Maka ada 2 macam perskoran seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Di sini ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Jawaban skor SS sangat setuju yaitu 4, S setuju yaitu 3, tidak setuju yaitu 2, STS sangat tidak setuju yaitu 1. Pernyataan negatif. Jawaban STS sangat tidak setuju yaitu 4 skor, tidak setuju yaitu 3 skor, setuju yaitu 2 skor, SS sangat setuju yaitu 1 skor. Yang ketujuh, pernyataan pada diri Anda. Keterangan yaitu
ada SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, TS sangat tidak setuju. Kemudian saya buat susunan atau pertanyaan sesuai indikator yang kita buat kisi-kisi. Instrumen non-tes. Angkat kuesioner sikap siswa terhadap pembelajaran matematika materi bilangan bulat pada kelas 7. Di sini ada petunjuk pengisian. Ada 5 langkah. Yang pertama, sebelum mengisi jawaban pertanyaan pada kuesioner berikut, tuliskan terlebih dahulu nama kelas dan nomor absen pada lembar kuesioner ini, dan seterusnya. Berikutnya adalah pernyataan. Di sini ada pertanyaan bagaimana menurut pada tentang bilangan bulat tidak dipisahkan dari kehidupan manusia, yaitu jumlah SS sangat setuju, S setuju, tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jawabannya adalah skor. Seterusnya, yang kedua, saya senang dengan pembelajaran matematika materi bilangan bulat karena saya mengetahuinya. Yang ketiga, materi bilangan bulat terasa sangat sulit bagi saya. Yang keempat, saya menyukai materi bilangan bulat karena jika saya tidak mengerti materi bilangan bulat, saya berusaha untuk pelajarinya karena saya tidak mengetahui tujuan pembelajaran materi tersebut, dan seterusnya.